Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube Junaidi Fayat. Kali ini kita akan membahas pembahasan penilaian tengah semester 2, di mana pembahasan ini kita akan membahas PTS 2 untuk muatan pelajaran PPKN. Jadi kalau kita lihat di layar, di sini ada 90 menit alokasinya. Namun pada saat video pembelajaran ini kita akan coba kerjakan dengan durasi yang sesingkat-singkatnya. Untuk itu, untuk kamu yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini, yuk sama-sama kita bahas soal-soal tersebut dengan jawaban yang tepat. Nomor 1, kita langsung saja ke soalnya. Salah satu contoh hak dasar seorang pelajar. Nah, hak dasar itu berarti yang paling utama adalah mendapatkan pendidikan. Kita tandai jawabannya dengan jawaban yang B. Lanjut ke nomor 2, karena nomor 1 itu bukan mungkin ya, dan ini nggak mungkin. Pekerjaan, penghasilan, perlindungan itu bukan pelajar. Salah satu bentuk tanggung jawab sebagai warga sekolah di lingkungan sekolah adalah fasilitas bermain, fasilitas olahraga, seragam sekolah, buku perpustakaan. Maka jawabannya adalah bentuk tanggung jawabnya memakai seragam sekolah. Kemudian nomor 3, melaksanakan hak dan kewajiban harus dijalankan secara seimbang. Nah, ini gampang banget ya. Lanjut kita nomor 4, di mana ada gambar. Gambarnya beraneka ragam ya, ada di kelas, ada yang di lapangan, ada yang sedang membangun. Hak yang dapat diperoleh siswa di lingkungan sekolah ditunjukkan oleh gambar nomor diperoleh di sekolah. Haknya yaitu nomor, kalau kita perhatikan baik-baik ya, nomor 2 dan 4 ya, karena posisinya ada di sekolahan. Jadi bermain ketika dia istirahat. Nomor 5, kita lanjutkan. Perhatikan pernyataan berikut: menghormati guru, menikmati fasilitas, belajar dengan rajin, menjaga kebersihan. Di antara pernyataan tersebut, yang bukan berkewajiban seorang pelajar adalah, paling tepat jawabannya adalah yang kewajiban, menikmati fasilitas ya, karena menikmati itu adalah bagian dari hak. Kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalau kita lihat nomor 6, kewajiban berasal dari kata wajib yang berarti harus dilakukan. Nah, ini otomatis jawabannya langsung nih. Kemudian nomor 7, pada Undang-Undang Dasar 1945, negara mengatur hak-hak yang diperoleh warga negaranya. Salah satu pasal yang memberikan jaminan persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan bagi warga negaranya tertuang pada pasal 27 ayat 1. Jadi hak-hak yang diperoleh warga negaranya itu pasal 27 ayat 1. Kita lanjut ke soal nomor 8. Pasal-pasal yang mengatur tentang hak dan kewajiban dalam bidang pendidikan. Nah, kalau dalam bidang pendidikan itu pasalnya namanya pasal 31 pendidikan dan pengajaran. Kalau pasal 30 itu tentang bela negara, berarti jawabannya nomor 1 dan 2. Kita tandai jawabannya 1 dan 2. 9. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Hak untuk mendapatkan pekerjaan, pendidikan, kehidupan, keyakinan. Pernyataan yang merupakan hak asasi adalah, nah kalau hak asasi itu hak yang sudah diperoleh semenjak dia lahir, maka paling tepat adalah mendapatkan kehidupan. Berarti jawabannya yang nomor 3. Nomor 10, kita lanjutkan contoh pemenuhan hak dalam bidang ekonomi.
mendapat pekerjaan yang layak, pendidikan yang layak, kesehatan yang layak, transportasi yang layak. Kalau ekonomi berarti otomatis pekerjaan yang layak, karena dengan pekerjaan kita dapat memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. 11, kita lanjutkan. Cermati gambar berikut. Gambar di samping menunjukkan pemenuhan hak warga negara Indonesia dalam bidang, nah ini kan pemilu ya, berarti kalau pemilu itu bidangnya bidang politik. Jadi kita sesuaikan dengan gambarnya. 12, cermati ilustrasi berikut. Pak Purwanto memiliki kendaraan bermotor. Masa pembayaran pajak kendaraan bermotor yang dimiliki Pak Purwanto telah melewati batas pembayaran. Kewajiban yang harus dipenuhi Pak Purwanto sebagai warga negara yang baik adalah menunda, melapor, membayar pajak, menunggu surat teguran. Maka yang paling tepat jawabannya adalah membayar pajak sesuai dengan dendanya. Jadi kalau kita lewat dari batas yang ditentukan, maka kita akan memperoleh yang namanya denda. 13. Cermati ilustrasi berikut. Kampung Malaka memiliki aturan untuk melakukan ronda malam bergilir untuk semua warganya. Pak Rafka merupakan warga Kampung Malaka yang tidak pernah melaksanakan ronda malam. Dampak yang terjadi jika tanggung jawab Pak Rafka selalu diabaikan adalah, memperkuat perpecahan, terciptanya ketidakamanan, menimbulkan kesenjangan, meningkatkan keadilan. Dari hal ini sudah kita ketahui ya, dari soal yang nggak mau melaksanakan ronda otomatis menyebabkan terciptanya ketidakamanan. Jadi kalau kita tidak mau melakukan ronda ya begini dampaknya, tidak aman lingkungan sekitar kita. Perhatikan gambar berikut, bentuk keragaman yang ditunjukkan pada gambar di samping. Nah, ini keragaman gambarnya ya, pakaian adat ya. Kalau pakaian adat berarti otomatis budaya. Kemudian ke soal nomor 15, perhatikan pernyataan berikut. Perkembangan daerah, perbedaan geografis, perbedaan adaptasi, perbedaan agama. Faktor yang mempengaruhi keberagaman budaya di Indonesia ditunjukkan oleh pernyataan nomor perkembangan daerah, geografis, adaptasi, agama. Maka jawaban paling tepat adalah geografis ya. Kemudian nomor 16, kalau kita lihat lagi soalnya, cermati teks berikut. Kaila berasal dari suku Sunda, Amika berasal dari suku Bugis, Sindu berasal dari suku Toraja, dan Pandu berasal dari suku Sunda. Kaila dan Pandu selalu bermain bersama tanpa mengajak Amika dan Sindu bermain. Sikap yang seharusnya dilakukan oleh Kaila dan Pandu adalah menganggap suku sendiri paling baik, menonjolkan suku yang paling dominan, meningkatkan rasa toleransi, dan menghargai acuh tak acuh terhadap keberadaan teman-temannya. Maka otomatis jawabannya yang paling tepat adalah yang meningkatkan rasa toleransi. 17. Perhatikan gambar. Ada dua gambar rumah. Yang satu bangunan rumah mewah, yang satu bangunan rumah di pinggir kali. Dampak dari keberagaman yang ditunjukkan oleh gambar tersebut adalah kesenjangan agama, sosial, moral, budaya. Maka paling tepat adalah kesenjangan sosial. Yang satu rumahnya mewah, yang satu rumahnya di pinggir kali. 18. Kita lanjutkan dengan soalnya. Salah satu semboyan negara Indonesia yang dapat menyatukan keberagaman adalah Sumpah Palapa, Garuda Pancasila, Tutul Handayani. Kalau semboyan berarti otomatis jawabannya Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian 19, budaya merupakan salah satu aspek yang terkena pengaruh dari kencangnya arus globalisasi di dunia.
Ada beragam budaya asing yang masuk ke negara kita. Kita boleh menerima budaya asing yang masuk, namun budaya tersebut harus sesuai dengan kepribadian, kepentingan, keadaan, kejiwaan. Jadi budaya yang masuk ke Indonesia itu harus sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Makanya kita di sini dituntut untuk menyaringnya budaya yang masuk ke Indonesia. 20, kita lanjut ke soal 20. Perhatikan keberagaman berikut. Bahasa, agama, uang, pakaian. Berdasarkan jenis keragaman tersebut, yang termasuk dalam keberagaman budaya antara lain. Keberagaman budaya. Nah, keberagaman budaya itu antara lain adalah nomor 1 ya, bahasa dan pakaian. Berarti 1 dan 4 di sini otomatis jawabannya yang D. Kita tandai jawabannya dengan D. 21, kita lanjutkan. Cermati teks berikut. Pada jam istirahat, Rahmat terlihat diam dan menyendiri saat teman-temannya jajan. Di kantin, Azka mengetahui bahwa ayah Rahmat sudah tidak bekerja karena sakit. Sikap Azka dalam menghargai keragaman sosial di lingkungan sekolah adalah yang A. Merasa acuh tak acuh, ikut diam dan menyendiri, memberikan sebagian uang jajan, merasa iba dan prihatin. Maka sikap Azka yang paling tepat adalah memberikan sebagian uang jajan. Nah, ini bagian bentuk toleransi dan sedekah nih. Yang paling tepat jawabannya ya. 22, kita lanjut soalnya. Salah satu contoh sikap menghargai terhadap keberagaman budaya di negara kita adalah menghargai budaya daerah lain, membandingkan antar budaya daerah, merasa budaya sendiri lebih bagus, merasa tidak perlu dengan budaya. Maka jawabannya adalah 22 yang A. 23. Bhinneka mempunyai arti yang sama dengan keanekaragaman, perpecahan, persatuan, tujuan. Maka jawabannya adalah keanekaragaman. 24. Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa. Oleh karena itu, kita harus memupuk rasa persaingan, permusuhan, perpecahan, persatuan. Nah, ini soal yang paling gampang nih. Otomatis persatuan. Kemudian 25, kita lanjut. Berikut merupakan hasil kebudayaan bangsa Indonesia kecuali. Nah, kalau ada kecuali berarti yang salah. Angklung, gamelan, suling, piano. Maka jawabannya adalah suling ya. Karena suling bukan dari Indonesia nih, budaya Indonesia. Nah, selesai Romawi 1, kita lanjut ke soal Romawi 2 dengan soal isian singkat. Sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya bergantung kepada kita sendiri disebut dengan, nah kita jawab hak di sini. Menerima yang diwajibkan dan melaksanakan tugas dengan baik selaras dengan kemampuan yang dimiliki disebut dengan temannya hak ya, tanggung jawab. Kemudian 28, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam budaya pembelaan negara. Pernyataan tersebut adalah bunyi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 3. Memperoleh pengajaran dari guru di sekolah merupakan, nah ini gampang nih, hak pelajar. Kita lanjut ke soal nomor 30. Terdiri dari gambar-gambar. Kewajiban dalam lingkungan masyarakat ditunjukkan oleh gambar. Yang ada di masyarakat itu gambarnya gambar A ya, Kedia Bakti, A dan
B. Ronda malam. Berarti jawabannya A dan B. Kemudian 31. Masyarakat Indonesia terdiri atas berbagai macam karakteristik. Oleh karena itu disebut masyarakat yang beragam. Otomatis jawabannya. Rencong 32. Mandau dan Kujang adalah nama. Kalau rencong otomatis senjata ya. Senjata tradisional. Lanjut ke 33. Aminah bangga menjadi orang Indonesia dan membantu melestarikan budaya daerah dan budaya nasional. Perilaku Aminah merupakan sikap. Kita langsung jawab. Menghargai keragaman budaya. Kemudian 34. Kampung Rorotan terdiri atas beragam latar belakang sosial yang berbeda antar penduduknya, sehingga sikap yang harus dicerminkan oleh penduduk Rorotan agar tidak terjadi kesenjangan sosial di antaranya adalah atau yaitu, jawabannya bisa banyak nih. Bisa toleransi, kemudian tenggang rasa, ini tinggal dipilih aja nanti kamu. Kemudian persatuan dan kesatuan sebenarnya, tapi karena nggak muat kita cukupkan 2 saja. 35. Budaya dan budi dan hari berasal dari daerah yang berbeda. Budi berasal dari daerah yang bentang alamnya pegunungan. Hari berasal dari daerah pesisir pantai. Keduanya memiliki kebiasaan dan budaya yang berbeda. Faktor yang menyebabkan adanya keragaman budaya di antara keduanya adalah, nah karena Indonesia letaknya yang berbeda-beda, maka otomatis jawabannya adalah letak geografis Indonesia. Selesai Romawi 2 dengan soal isian singkat, kita lanjut ke soal uraian terbatas. Tuliskan 2 tanggung jawabmu sebagai seorang pelajar. Pertama, otomatis jawabannya adalah menaati peraturan sekolah. Kedua, mengerjakan PR. Jadi kalau ada tugas dari Pak Guru dan Ibu Guru di sekolah, maka wajib mengerjakan PR. Kemudian 37. Perhatikan gambar. Wah, gambarnya macet ya. Kemudian ugal-ugalan supir-supirnya. Tuliskan 2 kewajiban yang harus dilakukan oleh pengguna jalan agar tidak terjadi peristiwa seperti pada gambar. Maka jawabannya adalah yang paling tepat, yang A atau yang pertama, menaati peraturan lalu lintas. Kemudian menghormati antar pengguna jalan. Jadi 2 hal ini kalau kita lakukan maka nggak bakal ada nih seperti yang ada pada gambar. 38. Kita lanjutkan dengan soalnya. Mengapa pelaksanaan hak dan kewajiban harus dilakukan secara seimbang? Jawabannya adalah karena agar terjadi keselarasan antara kewajiban yang dilakukan dengan hak yang akan diperoleh.
Kemudian 39, sebutkan 2 macam keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, kalau keberagaman banyak sebenarnya ya. Contohnya adalah keberagaman budaya. Nah, ini yang pertama. Kemudian keberagaman sosial. Nah, 2 hal ini sebenarnya udah banyak nih di Indonesia nih. Jadi keberagaman budaya dan sosial. Kemudian soal yang terakhir, bagaimana seharusnya sikapmu terhadap tetangga yang memiliki perbedaan kebudayaan? Jelas ini sikapnya kita harus saling menghormati. Boleh ini, boleh juga saling menghargai. Demikianlah pembahasan kita pada pembahasan soal PTS 2 untuk muatan pelajaran IPS. Semoga pembahasan ini dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan kamu. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.